Saya hari ini akan berkhotbah dengan menyampaikan value yang ada di gereja kita. Ya, gereja kita punya 4 value yang biasa kita sebut dengan istilah DESH, ya, DESH, discipleship, excellent, spirit-led, dan honoring. Ya. Pemuritan, lalu excellent, lalu apa? Dipimpin roh dan menghormati atau menghargai. Ya. Nah, hari ini kita akan sama-sama mendengar firman Tuhan dari value, dari nilai yang disebut spirit-led, dipimpin oleh roh. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita tahu bahwa hidup orang percaya, hidup kita anak-anak Tuhan itu adalah hidup yang dipimpin oleh Roh Kudus. Amin. Amin. Nah, itu sebabnya pagi hari ini khotbah saya berjudul Lead Me On, pimpin aku. Kita buka terlebih dahulu firman Tuhan di dalam Roma 8 ayat 14. Roma 8 ayat 14. Karena ayatnya tidak terlalu panjang, saya ingin kita semua baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 14. Mari kita baca sama-sama. 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sekali lagi. 2, 3. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, kalau kita melihat firman Tuhan di dalam Alkitab kita, Allah itu menjelaskan melalui firman-Nya dengan sangat jelas dengan sangat gamblang mengenai pimpinan Roh Kudus. Kita tahu bahwa Tuhan kita sendiri Yesus Kristus itu sejak dia dilahirkan itu dia dikandung oleh Roh Kudus. Maria itu mengandung oleh Roh. Ya, segala sesuatunya dimulai oleh Roh. Lalu kemudian kalau saudara ingat dia ketika masih anak-anak oleh pimpinan Roh, Yesus yang masih anak-anak itu berbicara dengan para imam di bait Allah. Anak kecil bicara dengan orang-orang yang sudah levelnya hari itu dipandang cukup terhormat oleh orang-orang Yahudi. Lalu Yesus sendiri sebelum memulai pelayanannya dia memberikan diri dibaptis. Dan kita semua tahu ada sebuah fenomena yang terjadi bahwa langit terbuka dan Roh Kudus turun ke atas dia. Masih ingat semua cerita itu? Dan dari situ Yesus memulai pelayanannya. Dia melayani, dia mengajar, dia menyembuhkan, dia mengadakan tanda mujizat dan lain sebagainya. Dan yang kita tahu Alkitab bercerita bahwa Yesus mengajar berkhotbah dengan kuasa. Ya. Sejak dari kandungan Roh Kudus ada di sana. Ketika dia memulai pelayanan, Roh Kudus bergerak bersama di dalam pelayanan itu. Dan kita tahu bahwa Yesus kemudian harus berjalan melalui perjalanan salib. Dia disalib, mati dan bangkit. Dan Alkitab mencatat roh itu membangkitkan dia dari antara orang mati. Dan mendudukkan Yesus di sebelah kanan Allah Bapa. Ya, kita tahu bahwa Yesus bukanlah manusia biasa. Di dalam iman kekristenan Yesus bukanlah seorang nabi. Manusia yang disebut nabi, enggak. Yesus adalah Allah. Roh Kudus adalah roh Allah. Bagaimana kita lihat Yesus itu dari mulai awal semua proses perjalanan hidupnya sampai akhir, sampai dia bangkit dari antara orang mati, Roh Kudus bergerak di dalam hidup dia. Nah, kalau kita tahu juga ada firman yang berkata bahwa Yesus tetap sama dari dahulu, sekarang dan selamanya. Apa yang dimaksud selamanya? Bukankah dia telah naik ke surga? Karena begini, ketika dia hampir naik ke surga, kita tahu Yohanes mencatat, Yesus berkata, aku berdoa kepada Bapa supaya ia mengutus seorang penolong yang lain. Kita semua tahu itu, kalau Bapak Ibu Saudara mengikuti MSJ, maka akan diajar. Ya, MSJ 1, kalau nggak salah ya. MSJ 1, benar ya? Benar ya? Baptisan Roh Kudus ya. Aku akan minta kepada Bapa supaya diutus seorang penolong yang lain. Siapa penolong ini? Roh Kudus. Parakletos, para itu berdiri di samping kita, mendampingi kita, yang selalu ada di samping kita, tidak pernah meninggalkan kita. Ya, parakletos itu penolong, penghibur, pendukung. Kalau dalam bahasa Inggris itu advocate gitu ya. Lawyer, dia pembelamu. Maka orang percaya, anak Tuhan tidak akan pernah sendiri dalam hidup ini. Kenapa? Karena di samping saudara dan saya kita punya Allah Roh Kudus yang selalu bersama-sama dengan kita. Dimanapun kita berada, apapun kondisi kita 24 jam penuh. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang percaya kasih tepuk tangan yang luar biasa buat Tuhan kita.
Ada dan saya tidak pernah sendiri. Sebab Roh Kudus bersama dengan kita. Amin. Saya sangat excited, saya sangat semangat menyampaikan tentang Spirit Led ini. Karena saya tahu di dalam perjalanan iman saya pun saya tahu ada begitu banyak hal Roh Kudus itu bergerak dalam diri saya. Baik saya sadar, gak sadar, bahkan banyak yang saya gak sadar. Karena kelemahan saya, karena kekurangan saya. Seringkali saya gak mengerti bahwa ternyata aku ada hari ini. Semuanya oleh karya Roh Kudus. Amin Bapak Ibu Saudara. Dia ada, dia nyata. Nah tapi pagi hari ini izinkan saya untuk memberikan pertanyaan 3 pertanyaan kepada Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan coba kita renungkan, coba kita jawab pertanyaan ini. Apakah saudara bisa menjawabnya? Ya, saya punya 3 pertanyaan. Yang pertama, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian percaya kepada Allah? Yang percaya bisa angkat tangannya. Wah pasti semua percaya, kalau nggak percaya nggak ada di sini saudara ya. Pertanyaan pertama, mudah, gampang, level bawah ya. Pertanyaan kedua, apakah Bapak Ibu Saudara sekalian adalah anak Allah? Yang berkata aku anak Allah, angkat tangannya. Ya kira-kira berkurang, sekarang 70% ya. Kok seperti saya ngasih pertanyaan-pertanyaan kayak orang mau menikah gitu ya. Apakah saudara menerima saudari ini gitu ya. Nah, apakah Anda percaya kepada Allah? Kita langsung jawab, aku percaya kepada Allah. Cepat itu, prosesnya singkat. Bahkan sekian mikrodetik kita akan jawab langsung, percaya. Kedua, apakah Anda anak Allah? Agak sedikit mikir dulu. Aku anak apa bukan ya? Oh iya anak, baru angkat tangan. Beberapa ragu, rasanya bukan anak aku, tidak berani angkat tangan. Pertanyaan ketiga saudara ya. Apakah Bapak Ibu Saudara sekalian dipimpin oleh Roh Allah? Yang berkata hidupku dipimpin Roh Allah, angkat tangan. Nah lihat sendiri ya, tinggal 40%. Semakin sulit gitu. Kalau ditanya apakah percaya Allah, langsung angkat tangan percaya. Langsung lompat pertanyaan terakhir. Apakah engkau dipimpin Roh Allah? Roh Allah loh. Roh Allah, bukan dipimpin oleh leadermu di pekerjaan. Bukan dipimpin oleh siapapun yang ada di lingkunganmu sekitar. Bukan. Roh Allah sendiri. Allah pencipta langit dan bumi. Apakah dia memimpin hidupmu? Mulai mikir. Nah, tapi pagi hari ini izinkan saya untuk membuat saudara jelas dan teguh di dalam posisi saudara. Sebagai orang percaya. Tidak goyah, tidak mempertanyakan sedikit pun tentang hal ini. Nah gimana caranya? Saya mau tunjukkan dulu kepada Bapak Ibu Saudara. Ada hari ini kita akan banyak baca di Roma 8. Ya, tadi ayat utama kita Roma 8:14. Coba kita lihat ayat di awalnya. Ya, Roma 8 ayat yang kedua. Berkata demikian. Roh yang memberi hidup telah memerdekakan kamu dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut. Roh siapa? Roh Allah. Roh siapa? Roh Kudus. Roh yang mana? Roh yang membangkitkan Yesus dari orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanan Allah Bapa. Kalau roh itu membangkitkan Yesus, mendudukkan di sebelah kanan Allah Bapa, dia menang dari maut. Nah, roh itu, kata Roma 8 ayat 2, roh itu yang memberi hidup telah memerdekakan kamu. Anda dan saya adalah orang-orang yang merdeka, yang percaya katakan amin. Merdeka dari apa? Merdeka di dalam Kristus dari hukum dosa. Karena tidak ada manusia yang tidak berdosa. Semua manusia berdosa. Karena kita berdosa, maka kita punya hukuman dosa. Tapi sejak kita percaya kepada Yesus, roh itu memerdekakan kita dari hukum dosa. Maka kita diluputkan dari hukuman dosa. Perbuatan dosanya kita nggak bisa hindari. Karena kita manusia lemah. Dan natur tubuh manusia itu adalah natur dosa. Lahir dalam keberdosaan. Kalau sudah lahirnya aja dalam dosa, hukumannya harusnya nggak bisa lolos itu. Tapi karena roh itu, firman Tuhan berkata memerdekakan kamu. Maka konsekuensi tentang hukum dosa, kita diselamatkan dari itu. Dari apa lagi? Dan hukum mati. Apa yang disebut hukum mati? Hukum mati itu kematian kekal. Kita manusia berdosa ini harusnya masuk ke dalam neraka. Dari hukum dosa dan hukum mati. Nah, coba kita lihat lagi tadi ayat yang kedua ya, Roma 8. Kita lompat ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata demikian. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging,
melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Nah, ini ada persyaratan. Kamu gak akan hidup dalam daging, kata firman Tuhan. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Dengan kata lain begini. Apapun kondisi saudara, bagaimanapun posisi imanmu, engkau tidak akan lagi hidup dalam daging. Nah ini ya. Jika, nah ini syaratnya, roh Allah diam di dalam kamu. Itu sebabnya pertanyaan ketiga, apakah Anda dipimpin roh Allah, itu membuat kita sedikit berpikir. Sekarang saya tambahi pertanyaan keempat. Apakah roh Allah diam di dalam hidupmu? Karena kalau roh Allah tidak diam di dalam hidupmu, maka pengecualian-pengecualian yang tadi kita baca di ayat-ayat tadi itu tidak akan menjadi milik kita. Apakah kita bebas dari hukum? Tidak akan bebas. Apakah kita bebas dari hukum dosa, hukum maut, hukum kematian? Tidak akan. Kenapa? Karena rohnya tidak tinggal dalam hidup kita. Nah, poin saya yang pertama pagi hari ini saya mau berkata begini. Saya punya Roh Kudus. Siapa yang mau punya Roh Kudus bisa lambaikan tangan saudara? Oke, sekarang berkata bersama dengan saya. Saya punya Roh Kudus. Sekali lagi, saya punya Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, saya mau jelaskan dengan sangat gamblang. Karena ada banyak pengajaran yang membuat kita bingung. Karena kita ini bergerak dalam kekristenan Pentakosta karismatik. Seringkali kita bingung. Allah yang kita sembah itu adalah Allah Tritunggal. Yang percaya katakan amin. Amin ya, Allah Tritunggal. Apa itu Allah Tritunggal? Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Saya akan masuk dalam pengajaran Tritunggal. Itu nanti ada kelasnya. Saudara bisa ikut MSJ. Ada banyak pengajaran-pengajaran yang saudara bisa dapatkan di sana. Ya, jadi kalau ada pendaftaran MSJ, buruan daftar supaya saudara bisa lebih mengerti gitu. Allah Tritunggal, Bapa, Anak, Roh Kudus. Allah Tritunggal itu adalah satu dalam kejamaan. Jamak tapi satu. Banyak tapi satu, satu tapi banyak. Ya, kalau ditanya kenapa, bagaimana? Jangan tanya saya. Saya akan jawab jujur-jujuran, saya juga nggak ngerti. Karena nanti kita semua akan ngerti ketika ketemu di sorga. Ya, karena kalau Allah bisa dimengerti dengan mudah, tiga kok satu, satu kok tiga. Kalau mudah kita bisa mengerti, dia bukan Allah. Gitu aja gampang. Kenapa? Karena kita ciptaan bisa langsung mudah mengerti dia sang pencipta, berarti dia bukan beneran sang pencipta. Yang namanya sang pencipta tidak akan pernah bisa dimengerti oleh ciptaannya. Manusia menciptakan robot, hebat sekalipun. Beberapa waktu yang lalu saya lihat berita di mana? Amerika kerjasama dengan perusahaan Jepang berhasil membuat robot masih setengah, belum setengah ya, dari bahu ke atas kepala. Itu mirip seperti manusia dengan semua mimiknya, kerut wajahnya gitu ya. Kalau lagi sedih, lagi apa, lagi senyum lagi. Itu dia bilang ada berapa ratus titik sensor syaraf di muka wajah. Yang dia buat untuk bisa membuat supaya wajah mimik dari robot itu mirip sekali dengan manusia. Sampai dia bisa buka mulut, menjulurkan lidah, bisa juga. Saya pikir luar biasa robot ini. Kurang satu lagi kalau dia bisa lapar, wah repot nih saudara ya. Sudah sama kayak manusia. Pertanyaannya, apakah robot itu yang sudah demikian sempurna bisa mengerti profesornya yang menciptakan dia? Ya nggak bisa tetap, karena profesor tetap lebih hebat daripada robotnya. Allah kita tetap jauh lebih mulia. Bukan hebat bahasanya, mulia daripada kita yang diciptakan. Maka kita tetap punya batasan untuk bisa mengerti sejauh mana kehebatan kemuliaan Tuhan kita. Allah Tritunggal adalah satu. Karena satu, ketika Anda dan saya membuka tangan kita, mengangkat tangan kita dan mulut dan hati kita berkata, hari ini aku menerimamu Yesus Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku. Masuklah ya Tuhan dalam hidupku. Pimpin hidupku. Hari ini aku ingin menjadi anak Tuhan. Sejak hari itu, detik yang sama, Allah Tritunggal hadir dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Siapa yang pernah punya pengalaman mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat? Dengan mulut, dengan sadar. Bukan oleh karena kita lahir sudah Kristen. Lalu karena sudah Kristen, budaya keluarga kita juga Kristen. Diwajibkan harus ke gereja, harus sekolah minggu mungkin waktu itu bahasanya. Tapi belum pernah dengan sadar ngomong aku mengaku Yesus Tuhan Juru Selamat. Tapi saya tanya dulu, siapa yang pernah berkata aku mengakuimu sebagai satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupku? Bisa angkat tangan saudara? Wow, luar biasa. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita.
Nah Bapak Ibu Saudara, semua orang yang tadi mengangkat tangan berkata, aku mengakuimu sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Detik yang sama, Allah Tritunggal tinggal dalam hidup kita. Amin. Amin. Harus yakin saudara. Gak bisa begini, oh waktu aku terima Yesus itu kan Yesus yang bertata dalam hidupku. Kayaknya Roh Kudus belum. Loh, apakah Roh Kudus dan Yesus dan Bapa bisa dipisah-pisah seperti itu? Enggak. Dia Allah Elohim yang hadir dalam hidup kita. Memang jamak tapi dalam sebuah kesatuan. Jadi sejak kita menerima Yesus Tuhan dan Juru Selamat, maka Roh Kudus ada dalam hidup kita. Nah kalau Roh Kudus di hidup kita hari ini, kabar gembiranya saya mau ngomong gini. 3 pertanyaan yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara gak perlu mikir. Asal jelas di mulutmu dan di hatimu pernah berkata dan mengakuinya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pertanyaan, apakah Anda percaya kepada Allah? Pasti, kalau gak percaya saya gak akan ucapkan dengan mulut dan hati saya. Betul kan? Apakah Anda anak Allah? Yes, aku anak Allah. Kenapa? Rohnya tinggal dalam hidupku. Apakah Anda dipimpin roh Allah? Nah ini keputusan Anda dan keputusan saya. Yesus bisa ada dan bertata di hidup kita. Tapi mengenai dipimpin atau tidak, keputusan Anda dan keputusan saya. Saudara, saya memberikan referensi, saudara bisa cek di YouTube GMS Surabaya. Khotbah saya beberapa bulan yang lalu judulnya Not Me. Ya. Oh tapi saya pernah khotbah di sini ya. 2 minggu yang lalu saya khotbah di GMS Cempaka dengan judul Merobohkan Benteng. Ya, saudara bisa cek di sana. Ada banyak hal yang segala sesuatunya itu bukan oleh karena Tuhan tidak punya kuasa atau kurang hebat. Tapi Tuhan mau supaya itu adalah keputusan secara sadar kita. Keputusan pribadi kita di hadapan Tuhan. Seperti ini, dipimpin roh Allah, ya mau enggak? Dia ada di hidupmu, enggak usah diragukan, pasti. Bapak, Ibu, Saudara sekalian semua hari ini semuanya adalah roh anak-anak Allah. Karena roh Allah ada di dalam kita. Tapi apakah dipimpin oleh roh Allah? Keputusan ada di tangan Bapak Ibu Saudara sekalian. Nah poin saya yang pertama, saya punya Roh Kudus. Pagi hari ini saya rindu semua jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Selatan yakin. Sejak hari ini ketika kita pulang nanti dari ibadah ini, jangan lagi ragu apakah saya punya Roh Kudus atau enggak. Anda punya. Tidak ada kaitannya dengan manifestasi bahasa roh. Tidak ada kaitannya dengan baptisan Roh Kudus, itu nanti level yang berikutnya. Tapi pertanyaannya apakah saya punya Roh Kudus? Punya, karena engkau mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Apakah jemaat Gereja Mawar Sharon Surabaya Selatan punya Roh Kudus? Kasih tepuk tangan buat Allah kita yang luar biasa. Nah, ayat yang terakhir yang kita baca tadi, Roma 8 ayat 9, kan berkata begini. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Itu ya persyaratannya ya. Lalu begini kalimatnya, menarik saudara. Tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kudus, perhatikan baik-baik. Jika orang tidak memiliki Roh Kudus, bagaimana mungkin dia tidak punya Roh Kudus? Berarti dia menolak Yesus. Jelas sudah, gampang, gamblang. Kalau orang itu nggak punya Roh Kudus, kalau orang itu menolak Yesus, kalimatnya begini, ia bukan milik Kristus. Saya catat catatan saya begini. Kehadiran Roh Kudus dalam diri kita menandakan kepemilikan Allah atas kita. Dengan kata lain, ketika kita menerima Yesus, detik yang sama Roh Kudus ada dalam hidup kita. Bukan saja kita disebut sebagai anak Allah dan kita punya Roh Kudus, bukan hanya itu. Tapi Anda diberikan stempel, tanda bahwa hidup Anda dan hidup saya milik Kristus. Kenapa? Karena dengan kita mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, karya penebusannya itu terjadi dalam hidup kita. Anda dan saya ditebus oleh Yesus dengan harga yang mahal. Tadi kita sudah masuk dalam perjamuan kudus yang dipimpin oleh Pastor Antoni. Dia memberikan hidupnya, dia mencucurkan darahnya, dia menyerahkan nyawanya. Supaya apa? Anda dan saya yang percaya kepada dia dihindarkan dari hukuman dosa, dihindarkan dari hukuman mati. Jelas. Makanya orang yang punya Roh Kudus dalam hidupnya, jelas firman Tuhan ngomong, dia milik Kristus. Sekarang Anda dan saya ngomong begini, saya milik Kristus. Nah, sekali lagi saudara, saya milik Kristus.
Bapak Ibu Saudara, tahukah saudara kalau Roh Kudus, Roh Allah itu ada di dalam diri kita. Saudara dan saya tidak harus selalu dalam bentuk spektakuler gitu ya. Supernatural, enggak selalu. Perjalanan hidup kita, semua proses yang kita lalui, kita harusnya dengan sadar juga tahu. Mau kita duduk di rumah kita bersama dengan keluarga, mau kita duduk di kantor kita ketika kita kerja, kita tahu jelas ada Allah Roh Kudus yang selalu bersama dengan kita. Bukankah itu sesuatu yang luar biasa, saudara? Dahsyat. Hamba Tuhan dari Korea, Pendeta Dr. Jong Ki-cho, itu di dalam gerejanya menempatkan sebuah kursi. Ya ini unik, saudara ya, nggak harus dicontoh ya. Ini pengalaman rohaninya dia ya, terserah dia gitu. Tapi ya boleh-boleh aja, nggak ada aturan gitu. Menempatkan sebuah kursi kosong, selalu ada kursi kosong di mimbar, karena dia selalu punya prinsip dalam hidupnya, dimanapun dia berada, apapun yang dia kerjakan, akan selalu ada Allah Roh Kudus yang menyertai dia. Bentuk penghormatan dia kepada Allah Roh Kudus, dia menyediakan kursi kosong. Supaya secara visual dia juga melihat bahwa di sini ada Allah Roh Kudus yang bersama dengan aku. Di rumahnya pun dia menyediakan sebuah kursi kosong. Sebagai tanda, sebagai apa ya, indikator, sebagai peringatan buat dirinya dia sendiri. Selalu mengingatkan bahwa Roh Kudus tidak akan pernah meninggalkan aku karena dia selalu ada di sini. Kenapa? Karena dialah yang disebut oleh Yesus Parakletos. Selalu berjalan di samping kita, selalu ada di samping kita. Tidak pernah meninggalkan. Dia Allah penolong kita, dia Allah pembela kita, dia Allah yang memberkati segala apa yang kita kerjakan di dalam nama Kristus. Amin. Saya punya Roh Kudus. Sekarang poin yang kedua. Kalau saya punya Roh Kudus, yang kedua, saya dipimpin Roh Kudus. Mari katakan sama-sama, saya dipimpin Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kekristenan itu bukan hanya soal masalah keputusan. Oke, aku mau mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat, sejak hari itu kita disebut Kristen. Ya memang di dalam sebuah negara, karena ada hukum pengaturan mengenai agama, maka yang mengakui Tuhannya namanya Yesus disebut Kristen. Tapi esensi utama sebagai anak Tuhan itu bukan soal masalah agamanya. Bukan soal masalah kekristenannya. Bukan juga soal masalah hanya sebuah keputusan mengakui Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Itu penting memang. Tapi esensi utama bukan itu. Esensi utama hidup kekristenan kita adalah sebuah proses pemuritan yang berlangsung secara terus menerus. Kenapa begitu? Karena begini, orang yang mengaku Yesus Tuhan, maka sejak hari itu Roh Kudus ada dalam hidupnya. Amin. Kalau Roh Kudus dalam hidupnya, pertanyaan kedua, apakah saya dipimpin Roh Kudus? Itu menjadi keputusan Anda dan saya. Kalau Anda mau, saya mau dipimpin Roh Kudus, maka sejak hari itu proses pemuritan itu terjadi di dalam diri kita. Ya, kita tahu salah satu value di gereja kita adalah discipleship, pemuritan. Tapi kalau kita dengar kata pemuritan, seringkali kita langsung ingat, oh pemuritan orang dengan orang gitu ya. Leader dengan orang yang akan dia pimpin gitu. Tapi tahukah saudara, Roh Kudus itu memuridkan kita dari dalam diri kita. Kenapa? Karena dia tinggal dalam hidup kita. Ketika Yesus, ketika Roh Allah, ketika Roh yang Kudus itu tinggal dalam hidup kita, ada banyak hal dari sisi hidup kita ini yang harusnya gak layak, saudara. Gak cocok, frekuensinya beda dengan frekuensi surgawi. Itu sebabnya Yesus mengajar kita, Roh Kudus melalui Rohnya mengajar kita dalam hidup kita. Makanya seringkali kita bingung kan antara suara hati atau suara Roh Kudus ini. Mau melakukan sesuatu lalu ada suara lebih baik janganlah. Gitu. Nanti menyakiti orang. Mau melakukan itu kok gak damai sejahtera ya. Nah itu bahasa-bahasa kita itu. Bahasa-bahasa orang Kristen Pentakosta karismatik. Saya kok gak damai sejahtera ya. Saudara tahu, Roh Kudus sedang memuridkan saudara. Ada banyak hal ketika saudara disakiti, marah, jengkel, kecewa gitu. Tapi Roh Kudus sedang memuridkan saudara dari dalam sini. Lepaskan pengampunan. Lepaskan pengampunan. Saudara tahu, Roh Allah memuridkan kita. Makanya kekristenan bukan hanya cuma sekedar sebuah keputusan. Kekristenan itu adalah sebuah proses. Yang disebut kekristenan bukan saya nggak ngomong tentang agama ya, tentang orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat.
Kekristenan bicara tentang proses pemuritan yang ada di dalam diri kita. Sampai kapan? Sampai kita dijemput oleh Tuhan dan masuk ke dalam kemuliaannya. Sebelum masanya itu berakhir, terus yang namanya proses pemuritan akan terus terjadi dan terus akan berjalan dan terus akan berlangsung. Nah, sekarang saya mau memberikan pertanyaan buat saudara. Siapa yang mau dimuridkan oleh Roh Kudus di dalam proses hidupmu? Bisa angkat tangannya. Haleluya. Sekarang lihat kanan kirinya. Ngomong gini. Halo murid-murid. Karena sesama murid. Nah, yang angkat tangan ngomong mau, saudara, siap-siap. Ya, siap-siap. Karena yang namanya pemuritan murid itu selalu dihajar oleh gurunya. Bahasa saya kok serem ya, dihajar. Diajar dulu. Diajar. Kalau nggak nurut baru dihajar, gitu saudara ya. Kalaupun nurut, saudara akan dikasih PR. Nah itu murid. Menangkan, selesaikan. Dapat nilai yang baik buat PR-nya. Dapat nilai yang baik buat ujian-ujiannya supaya saudara naik level. Supaya saudara naik kelas kehidupan bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan rindu kita semua anak-anaknya semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Yang percaya kasih tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Ada sebuah proses pemuritan yang Roh Kudus lakukan dalam hidup kita. Saya catat begini catatan saya. Roh Kudus yang ada di dalam diri kita terus memuridkan kita di dalam setiap detail dari aspek hidup kita. Hari demi hari. Roh Kudus itu enggak borongan, saudara. Kalau beli barang gitu enggak model partaian gitu ya. Borongan grosiran enggak. Allah Roh Kudus itu detail. Per satu, bahkan bukan cuma satu, per item kecil-kecil itu diurusi. Karena dia roh yang kudus. Segala seluk beluk hati kita, dia cek dan dia periksa semuanya. Ya itu sebabnya Anda dan saya harus bersedia dimuridkan, memberi diri. Gitu ya. Siap, ya Tuhan pokoknya aku silakan dimuridkan. Nah kalau saudara punya sikap hati seperti itu, secara tidak langsung saudara berkata, pimpin aku ya Tuhan, lead me on. Berjalan ke depan. Kemana? Seringkali orang itu kalau dengar kata dipimpin roh itu selalu berpikir melakukan sesuatu hal-hal yang spektakuler, yang supernatural. Ya, yes, itu juga iya termasuk. Tapi bukan hanya itu, saudara. Memberikan diri untuk dimuridkan oleh Allah Roh Kudus, memberikan diri untuk diajar terus dalam diri kita, dalam proses kehidupan kita sehari-hari, itulah yang namanya dipimpin oleh roh. Nanti hari demi hari kita akan semakin mengenal suaranya. Kita akan semakin mengenal apa yang dia mau dalam hidup kita. Nah itu sebabnya Alkitab berkata bahwa domba itu mengenal apa? Suara gembalanya. Kalau gembala mengenal domba, sudah gak usah diurus saudara. Itu bagiannya Tuhan. Dan gak usah diragukan, tidak perlu dipertanyakan. Tapi yang pasti domba harus mengenal suara gembalanya. Kalau saudara dan saya tidak mengenal suara gembala, kita akan tersesat. Gembala harusnya ke kanan, kita ke kiri. Tersesat sudah, hilang. Ya. Lost connection saudara. Oke. Nah, dipimpin itu artinya memberi diri untuk bergerak. Bukan saja cuma gini, ya Tuhan aku mau, tapi tetap di sini terus. Loh, pemimpinnya sudah berjalan, saudara di sini terus. Itu namanya enggak memberi diri dipimpin. Kalau ngomong dipimpin itu selalu berbicara tentang memberi diri untuk mau bergerak. Dalam bidang apa? Apapun juga. Karena tadi saya sebut bahwa dia itu memimpin kita, memuridkan kita dari semua proses detail dari hidup kita. Makanya dalam hal-hal yang terkecil pun kalau Roh Kudus berbicara dalam hidup kita, kita harus bergerak. Mengikuti suaranya, kemana kita harus melangkah. Kalau saudara masih ingat dalam perjanjian lama, bangsa Israel ketika keluar dari Mesir, mereka dipimpin dengan simbol tiang awan, tiang api. Masih ingat? Tiang awan, tiang api. Tiang awan akan selalu muncul ketika siang hari, tiang api akan muncul ketika malam hari. Wujudnya sama seperti awan kemuliaan, tapi kalau malam dia menyala gitu, seperti api yang berpijar gitu. Dia memberikan penerangan di malam hari. Tapi kalau siang karena panas dia meneduhkan. Nah, tiang awan, tiang api itu bicara tentang penyertaan Tuhan. Ya, tapi saya lebih sepakat kalau tiang awan, tiang api bicara tentang pimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Tiang awan, tiang api memang penyertaan kelihatan karena mereka di situ terus.
Tapi tiang awan, tiang api juga bicara tentang pimpinan Tuhan atas bangsa Israel. Kalau saudara baca perjanjian lama, ketika tiang awan, tiang api itu berhenti, maka mereka juga berhenti, nggak bergerak. Lalu bangun kemah di sana. Lalu tugasnya dibagi macam-macam. Orang Lewi harus bangun dulu kemah sucinya. Lalu mereka harus berkemah di sekitar kemah suci, nggak boleh jauh-jauh. Bahkan yang bangun kemah suci nggak boleh suku lain, harus Lewi. Kalau ada suku lain ikut-ikut bangun kemah suci, mati. Itu kata Alkitab. Serem saudara, perjanjian lama itu. Dan orang Lewi harus kemah di sekitar kemah suci. Kenapa? Mereka harus peka jelas melihat kemana awan itu, kemana tiang api itu. Kalau tiang api, tiang awannya nggak bergerak, ya mereka akan bermukim di sana terus. Begitu bergerak, mereka juga akan bongkari lagi tendanya. Bayangkan saudara, ini bukan cuma ngomong tentang bawa diri sendiri loh saudara. Ini bawa kemah suci, tabernakel Musa itu loh. Bongkar lagi, ditata lagi, lalu mereka bergerak. Lihat tiang awan, tiang api kemana berjalan. Gitu. Berhenti, lalu berhenti. Gitu. Bisa jadi begini, aduh Tuhan baru aja melangkah. Ya, katanya sih dalam satu hari minim ada 3.000 langkah. Baru sehat. Gitu. Baru aja jalan, saya itu kok baru 500 langkah, kok berhenti Tuhan. Berhenti. Itu masih enak saudara kalau baru jalan berhenti. Nah kalau baru berhenti jalan lagi. Nah itu yang repot. Baru berhenti. Baru dipatok kemahnya. Bayangkan zaman itu loh. Zaman perjanjian lama itu baru dipatok. Bahkan jangankan matok, baru tarik tali misalkan disiapkan. Loh jalan lagi awannya. Ya jalan lagi, diringkas lagi saudara. Itu. Tuhan baru aja saya set plannya begini untuk pekerjaanku. Baru aja pagi hari ini aku mau sudah siap semua di kalender akan meeting dengan semua staf. Pimpinan-pimpinan yang ada di tempat pekerjaanku. Ini lagi di rumah nih berdoa. Tuhan ngomong gini, gak usah meeting. Bukan itu yang aku mau. Loh Tuhan semuanya sudah set. Tiang awan, tiang api. Pimpinan roh Allah dalam hidup kita. Makanya yang namanya memberi diri dipimpin itu berani bergerak. Kalau saudara tahu, lalu saudara, aduh Tuhan tapi sudah dihubungi semua orang-orangnya Tuhan. Sudah set plannya, programnya semuanya matang. Tinggal saya presentasi ini. Tak jelaskan ini, selesai. Kalau roh Allah bicara, bukan itu sebenarnya. Lepaskan, tinggalkan. Kalau saudara merasa sungkan dengan yang manusia, lalu tetap diadakan meetingnya dan lain sebagainya, ya saudara tidak sedang memberi diri untuk dipimpin. Karena engkau tidak mau bergerak ke sana. Tiang awan, tiang apinya jelas, kelihatan berangkat, saudara tetap diam di situ. Paham maksud saya saudara? Tiang awan, tiang api. Ya, dari cerita saya yang barusan ini, saya mau menjelaskan begini. Pimpinan roh dalam hidup kita, itu ada dalam dua aspek. Yang pertama, dalam proses kehidupan sehari-hari. Yang kedua, itu dalam suara pimpinan. Suara pimpinan. Suara pimpinan lalu kemudian kita bisa mengenal suara hati kita, rasa damai sejahtera, atau bahkan suara audible yang kita dengarkan. Itu suara pimpinan. Ya. Yang satunya lagi adalah proses dalam kehidupan sehari-hari. Di mana dia memuridkan kita. Ada dua ini. Nah di Roma 7 ayat 22-25 kita akan gak baca di sini. Roma 7 itu menjelaskan begini. Ini yang terjadi kalau kita menyediakan diri untuk kita mau dipimpin roh. Sulitnya itu begini. Di satu sisi aku nih mau loh. Mau, kepingin, nurut sama Tuhan. Peka akan suara Roh Kudus. Tapi satu sisi dagingku ini juga berat, susah gitu. Suruh ngampuni susah. Suruh memberkati orang ya susah. Suruh apapun juga pokoknya susah. Tapi kalau hari Minggu ke gereja dengar firman khotbah seperti ini, ya setuju, ya mau kalau mengampuni itu benar. Kalau aku harus hidup berbagi, memberkati orang dan lain sebagainya gitu. Tapi ketika mau melakukannya berat, susah. Gitu. Ya tahu firman Tuhan yang ngomong beberapa hari yang lalu, saya pagi-pagi bangun itu, lalu ada ayat yang langsung terngiang di kepala saya itu tentang janganlah kamu gila hormat gitu ya. Lalu saya langsung ketik, saya munculkan di story saya. Saya setiap hari sharing ayat firman Tuhan di story Instagram saya. Suatu kali istri saya tanya, kamu ayat dapat dari mana gitu? Karena setiap hari kok bisa keluar terus gitu ya. Saya ngomong ya enggak tahu. Wong saya bangun pagi saya doa terus saya keluar ke ruang tamu saya duduk di sofa gitu sama buka jendela. Saya ini tinggal di Cempaka saudara ya, kalau saudara tahu ya. Itu rumah mes gereja. Saya tinggal di sana. Saya buka jendela karena saya tinggal di lantai 3. Jendela saya itu dengan sofa saya duduk itu persis kelihatan gedung gereja Cempaka gitu. Jadi kalau
dulu waktu masih bangun jendelanya dibuka ya bangunan hancur gitu saudara ya. Sekarang sudah kelihatan bangunannya. Jadi kalau saya duduk buka jendela sana, saya cuma duduk gini, saya ngucap syukur. Saya paling seneng lihat langit gitu ya. Saya lihat langit gitu, saya ngucap syukur. Kasih setiamu Tuhan, terima kasih gitu. Itu langsung muncul ayat itu gitu saudara. Nah hari itu baru bangun. Saya belum ngomong terima kasih Tuhan buat penyertaanmu sepanjang malam, hari ini belum ngomong, belum doa apa-apa, langsung muncul ayatnya gitu. Nah seringkali kita dengar ayat itu, jangan gila hormat gitu. Salinglah mendahului dalam memberikan hormat gitu ya. Tahu ayatnya. Tapi kalau mau melakukan itu kok kayaknya iya apa enggak ya? Ya enggak ya. Nanti aku malah diinjek-injek lah gitu saudara ya. Manusia ini repot memang saudara. Ya. Saya share di khotbah saya 2 minggu lalu di Cempaka itu tentang merobohkan benteng. Dari Roma 7 ini tadi. Di satu sisi kita mau, satu sisi kita berat. Ya, saudara nanti bisa cek khotbahnya. Ya, tapi itulah yang kita alami. Itu yang disebut sebagai proses kehidupan. Saya akan tutup dengan dua kesaksian saya yang bicara tentang proses kehidupan, pimpinan Roh Kudus dalam proses kehidupan, dan pimpinan Roh Kudus dalam suara pimpinan. Saya sejak SMA itu saya tahu bahwa saya merasa saya dipanggil oleh Tuhan untuk melayani. Ya, tapi karena saya nggak ngerti, saya berpikir saya mau melayani ya pelayanan seperti pelayanan biasa. Padahal panggilan Tuhan atas hidup saya adalah melayani dia sepenuh waktu gitu. Nah akhirnya saya di SMA itu, saya sekolah SMA, bukan SMA Kristen, ya saudara kita. Tapi bukan saudara yang satunya loh saudara ya, nanti saudara salah nangkap ya. Bukan saudara yang doanya di hari Jumat, bukan. Saudara kita yang satunya lagi. Lalu saya ajak teman-teman saya kumpulkan, saya bikin persekutuan doa Kristen di sekolah itu. Ya sekolah itu kan gak melarang menyebut nama Yesus. Ya, karena itu saudara sepupu kita. Tapi bukan Kristen gitulah intinya. Saya bikin persekutuan dan lain sebagainya, saya gerakkan orang-orang. Itu terjadi pertobatan jiwa-jiwa. Luar biasa saudara. Ada yang dari yang ibadahnya hari Jumat percaya gitu ya. Ada yang ya sepupu itu percaya juga. Banyak saya bimbing mereka. Saya bikin pertemuan-pertemuan, saya jelaskan apa itu mengaku Yesus Tuhan dan Juru Selamat gitu. Saya bikin, nah saudara kalau kenal Ibu Jessica, istrinya Pastor Robert, nah itu teman SMA saya, satu kelas. Ya, dia ingat saya waktu itu dalam struktur yang saya bikin itu di persekutuan Kristen itu, saya ketuanya, dia sekretaris atau apa gitu, saya lupa. Dia terlibat di dalamnya. Sampai suatu kali saudara, itu 1 minggu 1 kali setiap selesai sekolah saya bikin kayak ibadah gitu ya, persekutuan. Sampai jumlahnya itu kan satu kelas, ingat saya teman saya itu sekitar 30 atau 40 murid gitu ya. Itu hari itu saya doa, jadi kita bongkar kursinya, tengahnya dikosongin, kita doa bareng-bareng. Nah itu sampai mencapai 50-60 orang, sampai hampir gak muat saudara. Nah suatu kali saya dipanggil sama kepala sekolah, karena ada yang provokasi di belakang. Lalu intinya pokoknya dilarang dan sebagainya, karena ini bukan sekolah Kristen, gitu ya, ini sekolah Katolik apa. Terus, kok saya nyebut ya, bocor. Terus saya ngomong, Pak kasih kesempatan untuk kami bisa berdoa gitu ya. Terus intinya pokoknya gak terlalu jelas ya jawabnya, saya tetap jalan terus. Sampai suatu kali saya beneran dipanggil secara serius, saya diancam dikeluarkan dari sekolah gitu. Lalu sejak itu saya berhenti. Saya coba pindahkan ke rumah salah satu teman, tapi agak sulit saudara ya, karena kan pulang sekolah harus pindah tempat, kalau di sekolahan kan tetap gitu ya. Tapi itu yang menjadi gairah saya hari-hari itu gitu. Lalu selesai SMA, saya seperti ada dorongan di hati kuat untuk saya mau ambil studi teologi hari itu. Karena adik dari papa saya juga seorang pendeta, dia sering ngomong sama saya, kan saya panggilnya Ako gitu karena adik perempuan. Ako saya ini sering ngomong gini, Erik, aku ini bertahun-tahun berdoa buat kamu loh ya, sekarang kamu lulus SMA mesti sekolah teologi gitu. Nah saya mikir dulu memang waktu saya SMP apa itu dia sering ngomong gitu saudara. Saya mikir apa sih ini gitu ya, ngapain sih ini gitu, saya enggak ngerti gitu ya. Nah saya punya dorongan itu, tapi saya juga merasa wah tapi terus gimana ya, saya ngomong tukar pikiran sama papa saya kok juga tidak memberikan tanda-tanda signal untuk support gitu ya. Kok bahasa-bahasanya nanti mau jadi apa kamu gitu ya. Terus saya juga waktu SMA itu karena prestasi saya juga lumayan, sehingga saya waktu masih sekolah itu saya masih ingat bulan November Desember masih sekolah nih ya. Harusnya sekolah itu kan berakhir di April gitu ya kalau lulusan kelas 3 SMA. November Desember itu saya mengajukan jalur prestasi ke 2 university di Surabaya, Petra dan Ubaya, dan saya diterima dengan jalur prestasi tanpa ujian sama sekali gitu, dengan uang pangkal yang paling rendah kategori 1 gitu. Nah,
Sehingga itu membuat saya jadi bias, bingung gitu ya. Wah, satu sisi kalau teologi saya mesti bayar gitu. Terus berikutnya mau jadi apa gitu kata bapak saya gitu ya. Tapi yang ini sudah jelas di mata, diterima saya gitu. Terus akhirnya saya gak jadi, hilang saudara. Saya waktu itu kuliah di Ubaya, ambil jurusan TI. Waktu perjalanan saya kuliah, saya mengikuti semua, saya sangat tertarik dan senang sekali mengikuti semua persekutuan-persekutuan doa yang dibikin oleh Ubaya itu. Ya, saya salah satu yang terlibat aktif di dalamnya meskipun saya nggak di dalam struktur. Dan beberapa kali dalam proses hidup saya itu, saya seperti mendapat suara. Ini saya cerita dari sisi yang proses hidup ya. Saya dapat suara kalau saya akan dipanggil melayani sepenuh waktu. Lalu singkat cerita panjang ceritanya, saya akhirnya bertahun-tahun kemudian saya akhirnya melayani gitu sepenuh waktu. Itu merupakan proses yang ada di dalam diri saya. Yang saya mau ceritakan kepada saudara semua pagi hari ini adalah itulah proses pimpinan Roh Kudus dalam diri kita yang masuk dalam proses. Gak harus spektakuler, tidak harus suara yang jelas bicara, "Hai Erik, kamu harus begini begitu." Gak harus, saudara. Tapi itu jelas di dalam diri kita bisa jelas kok itu, tahu kok itu siapa yang bicara. Nah, yang kedua tentang suara pimpinan. Beberapa tahun yang lalu saya melayani di luar kota, lalu karena punya kesempatan di hari yang cukup oke, anak saya libur sekolah, saya ajak istri saya, cuma berdua. Lalu kemudian saya melayani, kemudian karena istri saya ikut, saya pesan sama dia, "Kamu mau tak nanti kalau waktu aku khotbah ngiring keyboard gitu ya?" "Ya oke," gitu. Nah, dia ngiring keyboard. Saya masih ingat itu ibadah yang terakhir. Hari itu ada 3 kali ibadah umum gitu. Ibadah yang terakhir saya khotbah seperti biasa, saya bahkan lupa saya khotbah apa ya. Lalu kemudian saya tutup, kan nyanyi lagu biasanya kan, setelah khotbah kan nyanyi lagu. Nyanyi lagu, saya sudah ambil barang saya sudah mau turun. Saya jelas dapat suara ada 2. Hari itu saya altar call, saudara. Saya altar callnya tentang apa juga lupa. Pokoknya orang-orang yang maju. Terus saya sudah ringkas barang saya jelas ada suara dalam diri saya, bukan audible, tapi jelas seperti orang bisik di telinga saya. Ada 2 orang yang harus mengampuni gitu. Jadi saya itu sudah begini, saya sudah mau nyerahkan mau gini, terus saya balik lagi gini. Itu istri saya tahu tuh. Terus saya ngomong gini, terus saya redakan semua, saya ngomong gini. Bapak Ibu Saudara, saya dengar suara jelas. Ada 2 orang yang hari ini harus maju ke depan. Karena engkau harus melepaskan pengampunan hari ini, tidak bisa ditunda. Lalu saya ajak nyanyi lagi kan. Ternyata di tengah-tengah kerumunan jemaat itu, karena hari itu belum pandemi saudara ya. Muncul seorang pria, tinggi gede, pakai kaos lengan pendek segini, 2 lengannya tatoan penuh full saudara. Dari sini ke sini. Maju gitu, naik gitu. Saya pikir ini kayak mau mukuli saya atau apa gitu ya. Pas khawatir nyinggung dia gitu ya. Dia maju, lalu keluar lagi 1 perempuan. Gitu. 2 maju ke depan. Lalu dia langsung sujud, dia nangis sejadi-jadinya saudara. Wah, saya ya ikut terenyuh gitu ya. Untung aku enggak dipukuli kan. Gitu ya. Karena waktu itu saya ngomongnya jelas, harus mengampuni, harus selesai hari ini. Enggak boleh ditunda gitu. Nah, sebenarnya ada banyak hal yang saya alami mengenai hal-hal yang begitu. Saudara, by the way ya, kalau saya cerita hal-hal yang seperti ini, saya pernah mengajar tentang kode etik pengalaman rohani. Ya tahu ya. Nah, yang pertama itu, yang kedua ada kode etik pengalaman rohani. Saudara nggak boleh jadikan patokan atau standar atau contoh. Dan yang kedua, saya itu kalau mengalami hal-hal yang seperti ini, saya bukan tipe orang ngeroh. Ya, semua teman-teman saya tahu, Pastor Antoni tahu. Saya ini orangnya tipe orang yang mendarat, mendarat, saudara. Saya nginjek bumi, saya nggak ngawang orangnya. Karena saya orang logik gitu ya, saya orang eksak. Jadi kalau saya dikasih Tuhan pengalaman kayak gitu, itu merupakan sesuatu pelajaran bagi saya berat. Saudara kalau dengar cerita saya, kayaknya spektakuler ya, keren ya, wow keren ya. Tuhan ngomong ya, wow. Tapi saudara tahu, waktu suara itu muncul, itu kan sudah sekian kalinya. Saya bisa mengenali dengan jelas. Waktu awal-awal saya tahu Tuhan ngomong ini, Tuhan ngomong itu hati saya tuh tidak tentu percaya saudara. Saya belak-belakan aja sama saudara. Saya tipe orang logik, saya eksak. Jelas, 1 + 1 2, jelas. Saya enggak tipe orang yang ngawang-ngawang gitu, enggak. Saya mendarat saya. Itu perjuangan, pergumulan dari hidup saya, Tuhan muridkan saya. Sampai beberapa kali saya malu di hadapan Tuhan, karena Tuhan ketika ngomong A, saya enggak percaya ini. Waduh Tuhan kok enggak enak. Terus saya enggak bahasa Ibrani enggak saya reken gitu saudara ya. Enggak saya reken. Tuhan itu tunjukkan, loh ini loh, bener kan? Saya itu sampai ngelus dada. Loh ya ampun. Aku kok sampai kayak gini ya, Tuhan sampai tunjukkan loh. Itu proses yang saya alami gak mudah saudara, sulit. Tapi hari ini saya mau berkata pada saudara begini, kalau kita percaya Yesus Tuhan,
Anda dan saya punya Roh Kudus dalam hidup ini. Amin. Kalau Roh Kudus ada dalam hidup kita, pagi hari ini pesan saya, berilah dirimu untuk dipimpin. Karena pimpinan Roh Kudus tidak otomatis. Karena dia ada, dia otomatis memimpin. Iya otomatis dia memimpin, tapi engkau mau atau enggak? Itu pilihan saudara, itu keputusan saudara. Amin. Seorang hamba Tuhan, Dr. Bob Utley, nulis begini. Untuk Roma 8 ayat 13, dia menafsirkan. Roma 8 kan begini ya firman Tuhannya ya. Sebab jika kamu hidup menurut daging atau dipimpin oleh daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh atau dipimpin roh, kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu. Kamu akan hidup. Nah, lalu dia tulis hermeneutiknya dia begini. Orang percaya tidak hidup dalam kehidupan barunya dengan usahanya sendiri. Orang percaya ya, untuk menjalani hidupnya itu engkau tidak sendiri. Gitu loh. Tetapi oleh pimpinan roh. Namun orang percaya harus menyerahkan diri kepada pengendaliannya atau kepada pimpinannya. Kita memang enggak sendiri, Roh Kudus selalu ada bersama dengan kita, dia pemimpin kita, dia penolong kita, dia yang pembela kita, dia yang menghibur kita, dia tidak pernah meninggalkan kita. Memang ya, kita tidak pernah sendiri. Tapi orang percaya harus memberi diri untuk dipimpin, supaya hidup Anda dan saya selalu dipimpin oleh Dia. Bimbinglah aku ya Tuhan, di sepanjang jalan hidupku. Firman-Mu bagaikan suluh, agar ku tak sesat di jalan. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus membimbingku, dengan Yesus menopangku, ku tak jatuh. Dengan Yesus di sisiku, dengan Yesus menopangku, dengan Yesus menolongku, ku tak jatuh.